Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah dalam sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semua sebetulnya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk kita baca setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan semua surat serta ayat yang ada di dalam Al-Quran boleh untuk kita baca, mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada juga yang senang membaca potongan-potongan ayat di dalam surat-surat yang panjang. Ada juga yang membaca surat atau ayat disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misal ketika bertepatan dengan momen di bulan Ramadan, atau momen situasi saat dalam perjalanan dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surat atau ayat apakah yang sering dibaca Rasulullah ketika beliau sholat subuh? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, saya sholat dan Rasulullah SAW mengimami kami. Lalu beliau membaca Qaf wal Qur'an al-Majid hingga beliau membaca wa nakhla basiqat. Dia berkata, saya mengulang-ulangnya, namun aku tidak mengetahui apa yang dia katakan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan dengan membaca surat Qaf sampai ayat yang ke-10 saja, kemudian dilanjutkan ruku dan seterusnya. Apa alasannya Rasulullah SAW membaca surat Qaf pada rakaat pertama sewaktu sholat subuh? Apa keutamaan surat ini? Isi dari surat Qaf ini intinya adalah memperingatkan manusia tentang kejadian mereka atau kejadian manusia, dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada umat manusia. Begitu juga ada peringatan tentang hari berbangkit, hari dihisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Hal ini supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya akan ada hari berbangkit di mana manusia akan dibangkitkan semua dari kuburnya, lalu kemudian dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang amalnya banyak
akan diberikan ganjaran masuk surga. Bagi yang lebih banyak amal buruknya, maka akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Lantas apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada rakaat kedua? Dari Amir bin Haris berkata, aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir, hadis riwayat An-Nasai. Dalam surat At-Takwir ini pun menceritakan tentang peringatan kepada umat manusia mengenai hari kiamat. Surat ini sepertinya ingin memberikan pesan kepada kita umat manusia bahwasanya keadaan alam semesta akan hancur ketika kiamat itu datang. Terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga alam semesta pun gelap gulita dan manusia tidak akan dapat menghindar dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakannya semasa hidup di dunia. Lantas apa keutamaan dengan membaca surat At-Takwir di rakaat kedua salat subuh? Insya Allah akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan khusyuk dalam salat, bahwasanya kita semua pasti mati dan sungguh celaka di saat kita mati jika tidak dibekali dengan amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk itu disarankan supaya kita membaca dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh. Pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita semua akan menjadi manusia-manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi manusia yang selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.